Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan Mas STT Ika. Tuhan panggil engkau, menghina hamba-hamba setia menumpahkannya. Misi-misi telah diberikan membentuk bangsa baru berdasarkan iman ilmu serta pelayanan. Ika
Kami memuji dan mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah kami yang suci, yang kudus, yang mulia, yang menyebabkan kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami datang padamu memohon, biar Engkau menyucikan dan menguduskan hati pikiran kami. Kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mohon ampuni kami ya Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur pada saat ini, karena dengan anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, kami boleh berada di tempat ini untuk mengikuti wisuda yang akan kami ikuti. Dan kami rindu agar supaya biarlah acara ini boleh berlangsung dengan aman, dengan baik, sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, kami membuka kebaktian untuk syukur wisuda kami pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih. Pada kesempatan yang pertama saya menyampaikan hormat dalam terima kasih pada Bapak Rektor, Bapak Pastor Dr. Jimmy Lima, PhD, dan juga pada Bapak Direktur SPK, Bapak Pastor Dr. Jimmy Lima, PhD. Kepercayaan yang diberikan kepada saya pada kesempatan yang hebat ini. Para kekasih, saya mendapatkan tema untuk wisuda ini dalam orang sebelumnya, yaitu kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Dan dikutip dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus bahwa kita akan diberi kunci kerajaan Allah. Secara memang terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia hanya singular, tunggal, kunci kerajaan Allah. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya dan beberapa bahasa mayoritas di dunia disebutkan, diterjemahkan dengan kata kunci-kunci kerajaan surga. Terus ada lebih dari satu kunci. Ini adalah sabda dari Tuhan Yesus. Para kekasih, itu sebab Tuhan ingin supaya kita selalu menyadari betapa pentingnya amanah dari Tuhan ini. Karena seorang yang dipilih oleh Tuhan adalah seorang yang memiliki kepercayaan untuk apa? Untuk dua hal. Satu, mengikat seseorang di sorga, dan dua, melepas seseorang dari sorga. Wow, itu sesuatu hal yang istimewa yang saya dan Anda, kita semua tidak mengerti dan kita seringkali tidak bisa nyampe pikiran kita mengenai amanah daripada Tuhan Yesus tersebut. Para kekasih, baiklah saya ingin mengajak supaya kita semuanya boleh memasuki satu era di mana Tuhan bisa memberikan berkat kepada kita. Itu soal tema adalah kunci-kunci kerajaan surga. Kenapa? Saya mengutip dari New English Translation, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Tuhan memberikan kepada kita kunci-kunci kerajaan surga. Para kekasih, saya akan masuk bersama dengan Anda tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Terlebih dahulu, ada kisah yang melatar belakangi sabda Tuhan Yesus ini. Bagaimana Tuhan memberikan kunci-kunci tersebut, dan ini diucapkan oleh Tuhan kepada Rasul Petrus. Para kekasih, sejarahnya, peristiwanya adalah semua orang tidak bisa mendefinisikan dari mana dan siapakah Yesus. Namun Petrus yang tegak dengan begitu exactly dia menjawab, engkau adalah Tuhan Allah, dan engkaulah yang memberikan iman kepada kami semuanya. Engkaulah juru selamat dunia, engkaulah yang hidup, yang datang dari Allah Bapa di surga. Itu sebab Yesus memberikan sesuatu amanah kepadanya. Petrus, itu sebab aku memberikan kunci-kunci kerajaan surga bagimu. Para kekasih, ini sesuatu hal yang besar, dan saya menayangkan sebagai background pada slide yang kedua ini
adalah patung tunggu dari Rasul Petrus, yang memegang dua kunci. Tidak salah pematungnya, dia bikin dua kunci di tangan daripada Petrus. Para kekasih, nah di sini saya ingin menegaskan bahwa kunci ini adalah sesuatu hal yang penting sekali. Tidak ada satu orang tidak punya kunci. Coba kita renungkan, sekarang dalam bentuk digital juga, kunci-kunci password dan PIN dan lain sebagainya, semua memiliki kunci. Pada kekasih, di dalam bahasa Latin disebut sebagai dengan kata-kata travesti kainu, yaitu kunci-kunci daripada kerajaan Allah yang dahsyat. Saudara, nah disinilah yang Tuhan ingin supaya saya dan saudara menyadari. Lebih dahulu saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai definisi singkat dari kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Para kekasih, dua konteks ini sebenarnya sama. Kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Pertama, kerajaan sorga adalah kediaman Tuhan dengan aspek materi kuasa Allah, atau dalam bahasa Latin dikatakan sebagai clavium potestas. Clavium potestas adalah sesuatu yang memberikan kepada kita hak yang penuh dengan kuasa, dan Petrus diberi oleh Tuhan Yesus. Sementara kerajaan Allah adalah sama tempat kediaman Allah, sama tempat kediaman Allah juga, posisinya, location-nya sama, tag-nya sama di sorga. Namun pendekatannya pada aspek kuasa ilahi yang dibagikan, aspeknya adalah kuasa ilahi yang dibagikan demi kemasyuran kerajaan sorga. Sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada para kekasih. Nah, Lavesi ini kain adalah ringkasan dari Nova Vulgata dari terjemahan Vatikan. Saudara-saudara, jadi di sini diperjelas istimewa tentang fondasi gereja. Itu sebenarnya bukan pada satu Petrus atau Rasul Petrus, tapi Tuhan Yesus. Petra, perkara yang besar, dan sesungguhnya di dalam bahasa Alkitab tadi di dalam Markus 16 ayat 19, Yesus berkata pada dasar Petra, batu karang yang besar, hai Petrus, batu karang kecil, engkau akan berdiri. Ya, dan itulah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita dan di dalam pelayanan kita. Para kekasih, saya ingin supaya kita semuanya menyadari bahwa panggilan Tuhan, dan bagi sebagian saudara-saudara kekasih, wisudawan dan wisudawati dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memegang kunci-kunci ini, supaya kita boleh mengerjakan kehendak Tuhan. Tidak pada kunci, password, dan PIN kita sendiri, tetapi pada kehendak daripada Tuhan. Itu sebab saya tuliskan di sini makna multidimensional dari kunci kerajaan sorga. Satu, janji pemberian otoritas disebutkan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Di dalam Yesaya 22 ayat 22, jauh sebelum Yesus lahir di dunia, Yesaya sudah mengindikasikan kepada siapa kunci kerajaan sorga diberikan, yaitu pada orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dipegang oleh Tuhan. Sudah tentu para dosen istimewa Bapak Rektor STIK dan Bapak Direktur atau Dean dari PSMK sudah menghendaki supaya semua alumni, semua wisudawan, wisudawati benar-benar menghayati tentang perintah dan amanat Tuhan ini. Kepada adalah diberikan kunci-kunci kerajaan sorga juga. Itu sebab janji pemberian otoritas jangan sampai tidak sampai kepada kita orang, tapi harus tiba pada setiap kita. Istimewa dari telah belajar, telah berjuang, mengorbankan banyak hal, energi, pikiran, waktu, dan lain sebagainya.
Saya berharap dan semua sivitas berharap supaya ini tidak lewat dengan momentum historical saat ini saja, di mana Anda ini sudah, tetapi ini berlanjut lebih jauh lagi, di mana Anda berkarya dan Anda memegang kunci-kunci kerajaan sorga. Saya yakin tema yang diberikan pada saya oleh pimpinan SDIK adalah tema yang luar biasa. Yang kedua, otoritas mensyaratkan integritas. Sudah pasti Anda menghendaki gaji salary yang tinggi, maka perusahaan menuntut kepada Anda, kepada saya, seberapa banyak kontribusi kita, perjuangan kita, kegigihan kita, memberikan keuntungan dan kemajuan pada perusahaan yang kita bekerja. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan hanya bisa memakai orang-orang yang mempunyai integritas di dalam hidupnya. Maafkan saya tidak bermaksud menggurui, tetapi inilah yang diindikasikan dan yang diisyaratkan oleh Alkitab supaya kita semua bisa memiliki integritas ilahi di dalam hidup kita. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Wow banget. Seorang yang dipakai oleh Tuhan, dia memiliki dua macam otoritas. Ada dua kunci pada dia. Bila Anda menyimpan uang ataupun barang berharga di safety box di dalam satu bank yang besar, maka Anda hanya memegang satu kunci. Satu kunci lagi dipegang oleh pihak bank. Anda tidak bisa membuka sendiri, walaupun Anda membayar itu safety box berapa puluh juta satu tahun, tergantung kalau ruangan Anda membayarnya berapa miliar dalam satu tahun, tapi Anda tidak bisa membukanya. Anda hanya mempunyai satu kunci. Bank mempunyai dua kunci untuk satu ruangan atau untuk satu kas. Satu lagi dipegang oleh duty manager yang bertugas pada hari itu atau oleh direkturnya. Setelah dua kunci dimasukkan, dua-duanya diputar, baru terbukalah safety box tersebut. Satu kunci tidak bisa. Saudara dikasih tahu sedikit, kunci yang ada pada saya dan pada Anda adalah atas karunia dari Tuhan yang kita harus bisa mempertanggungjawabkan, supaya apa yang ada tersimpan di dalamnya, apa yang diambil dari dalamnya, inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba dan abdi Allah. Itu sebab saya akan mengajak untuk kita semua memperhatikan betapa pentingnya hal ini dalam hidup kita. Kualifikasi memegang kunci kerajaan sorga berdasarkan Matius 16 ayat yang ke-19. Kunci sorga tak bisa lepas dari integritas pribadi pemegangnya. Saudara, dalam beberapa penyebutan ayat Alkitab, misalnya saya kutip sedikit, hanya dua, Markus 10 ayat yang ke-47 dan 51, Yohanes 12 ayat 16. Seperti apa kualifikasi integritas yang diisyaratkan oleh Allah bagi semua orang yang melayani Dia. Saya ini pengalaman saya pribadi. Setelah wisuda, seseorang lebih pede, lebih berani hati, dalam istilah rohaniahnya lebih beriman. Nah, pakai hal ini, jangan sampai itu mudah. Sebab inilah yang membangun integritas pribadi kita di hadirat Tuhan, di mana Tuhan bisa lebih banyak mempercayakan kepada Anda. Tidak mungkin institusi ini memberikan gelar tanpa sesuatu harapan yang bagus. Itu sebab saya yakin pada para wisudawan dan wisudawati kiranya memperhatikan, setidaknya kita harus memiliki kualitas seorang rabi. Kita tahu bahwa rabi itu dalam Judaism adalah guru agama Yahudi. Saudara, saya akan mengulik sedikit untuk bisa mengetahuinya. Kita harus mempunyai kualitas seorang rabi. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya adalah rabi atau rabbi dalam tataran yang lebih tinggi lagi yang menjadi topnya. Kalau rabi adalah rabbi, by great master. Di situ disebutkan dalam
Markus 4:47, 51, Yohanes 20:16. Saudara, saya akan sedikit mengajak Anda untuk melihat secara insight yang singkat seorang guru agama itu pada tataran dan level yang rendah disebut dengan kata RAB atau guru. Dia sudah punya murid dan itu membuat dia mempunyai nilai yang lebih tinggi karena dia murid dan dia guru dan dia mempunyai murid. Kemudian setelah dia beberapa tahun mengajar murid-murid dan murid-murid berhasil, maka dia akan satu wisuda yang besar untuk mengangkat seorang menjadi rabi, menjadi guru yang betul-betul dihargai oleh negara dan kalangan agama. Para dikasih, maka dia di dalam acara wisuda tersebut dibuatkan kursi yang lebih tinggi dari yang lain. Kursinya tinggi, benar-benar tinggi, dan dia harus naik pada tangga untuk bisa duduk di sana. Dan dia membawa scroll ayat-ayat firman dari kitab Nabi-Nabi untuk dia naik dan dia pegang di atas kursi yang tinggi tersebut. Dan dia membawa sebuah kunci secara simbolik yang besar. Jadi dia di tangan kanan dia memegang kunci, di tangan kiri dia memegang scroll kitab Nabi-Nabi, dan dia duduk di atas kursi yang tinggi. Dan acara wisuda diselenggarakan dan dia sah menjadi rabi. Para dikasih, pada tataran yang paling tinggi yaitu rabuni, maka seorang rabi, karena rabuni berarti great master atau guru besar, maka seorang rabi dia harus menghasilkan paling tidak satu keturunan yang menjadi rabi. Jadi ayah itu adalah murid daripada calon rabi ini, dan ayah mendidik anaknya menjadi rabi juga, sehingga ayah dan anak menjadi rabi dua-duanya di bawah pengajaran dan pendidikan dari CHI. Maka CH akan diwisuda menjadi rabuni. Dari pengalaman ini kita tahu bahwa semua legalitas dan peningkatan itu dibayar dengan harga. Tidak begitu saja. Saya berharap dan semua sivitas PSP dalam Bapak Rektor saya berharap tidak hanya Anda meraih gelar, tetapi Anda membayar harga dari pengajaran dari gelar ini setelah selesai dari wisuda. You have to pay the price and you have to practice whatever you have already learned, so that you have to give to God the more, the better, even the best. So, tidak ada berhenti saja, tapi harus bisa memberikan yang lebih besar, lebih baik. Sudah pasti kita akan menjadi seorang rabi, karena itu ada di Israel, ada di kalangan kaum Jews. Kita juga tidak menjadi seorang rabuni. Tetapi itulah yang diteladangkan oleh sang great rabuni, yaitu Yesus Kristus. Beberapa kali dia dipanggil sebagai rabuni. Saudara yang kasih, kita tidak sampai ke sana berpadalah dengan apa yang ada pada kita, yang kita bisa melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, tetapi dengan jiwa karakteristik dari Kristus sang rabuni. Dan saya yakin kalau kita bisa melakukannya, maka niscaya Tuhan akan menganugerahi kita segala kemuliaan, segala anugerah berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, berbicara tentang rabuni, Yesus adalah sang rabuni. Dia ketika mati membawa kunci. Dia disalibkan, dan seperti salib itu adalah semacam siluetnya adalah kunci. Yesus mati dengan membawa salib. Itulah kunci surga yang paling original yang Tuhan ingin supaya kita meneladani kepadanya. Jadi seorang yang bergelar atau bertambah gelar
bukanlah membawa saya dan Anda lebih pongah, lebih arogan, lebih sombong, lebih merasa prestisius daripada yang lain. Itu sangat kontradiktif dengan sifat karakter Kristus. Tuhan ini semakin kita memiliki kepercayaan secara akademis, maka kita harus lebih merendah. Dan itu adalah cara Sang Great Rabuni Yesus Kristus yang selalu membawa firman, dan dia ada pada satu keadaan di mana dia bisa mempersembahkan misinya di dalam dunia, membawa hasil yang luar biasa yang mengajar pada ribuan juta manusia untuk boleh memiliki kerajaan surga. Karena setiap orang yang mengabdi sebagai abdinya diberi kunci-kunci. Saya yakin bahwa pada siang hari yang sangat historical ini, kita semua menyadari dan kita akan bawa pulang. Jangan hanya bawa pulang gelar, toga, dan topinya, dan atributnya, dan ijazahnya. Bawa pulang kunci itu, supaya itu boleh menjadi sesuatu yang dahsyat di dalam sejarah hidup Anda berikutnya. Your next level of your history here on earth until you die. Saya yakinkan hal ini penting sekali. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Para kekasih, itu sebab berbicara mengenai soal ini kita membutuhkan integritas. Saya presiden dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga ini, sehingga jadi tanpa sesuatu sifat dan mutu dan keadaan yang betul-betul prima dari seseorang, tidak akan muncul kata sehingga. Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah mendefinisikan mengenai soal integritas sehingga memiliki potensi. Wow. Terus potensi di dalam dunia, dalam marketplace, dalam dunia awam, civilized society, saudara, integritas adalah menghasilkan potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Para kekasih, saya yakinkan Anda bahwa bagi kita di bidang rohani, kita tidak berlaga dan berjuang, dan kita tidak jungkir balik untuk mempertahankan integritas kita. Kita harus ingat, sebagai abdinya kita punya Roh Kudus yang akan mengurapi kita dan akan memberi kekuatan yang dahsyat pada kita. Di mana kita berada, apapun yang kita kerjakan, istimewa dengan ada sesuatu embel-embel sedikit pada nama Anda. Tuhan hanya menghendaki satu karya yang nyata, satu karya yang bermanfaat dan berguna, menurunkan kuasa dan berkat ilahi bagi dunia yang gelap yang sedang merana untuk mati. Dia is just going to die. Begitu banyak saintis mengatakan, para ilmuwan segala macam bidang berikan pernyataan-pernyataan yang exactly bahwa dunia kita sedang merana untuk mati, dan mereka berdebat tentang cara matinya bagaimana. Para saintis Kristen mengatakan akan dibakar oleh api dari sorga dan akan dihabiskan semuanya. Para kekasih, itu sebelum peristiwa yang tragis, yang luar biasa, mengerikan itu terjadi, tidaklah kita ini mempersembahkan hidup dan kepada bagi jiwa-jiwa yang lain, mereka yang tersesat oleh sebab apapun. Banyak orang setelah tertangkap diadili mengatakan, saya menyesal, saya sudah hilaf. Kalau boleh Bapak Hakim dikurangi hukuman buat saya masih punya anak kecil, atau saya sudah tua. Para kekasih, setelah berhati-hati biasanya ada penyesalan. Tetapi kita harus mengubah ini keadaan, kita harus mengubah
ini diksi, kita harus mengubah ini paradigma, supaya sebelum penyesalan ada pertobatan. Dan untuk itulah kita diutus oleh Tuhan. Saya sangat bangga dan terharu dengan institusi kita, STTIKA, PSP IKA. Karena ini membawa kita semua lebih terbuka mata rohani kita, lebih peka dan halus sedikit hati kita, untuk lebih banyak egoisme kita, memberikan kontribusi lebih banyak pada penyangkalan diri dan angkat salib, seperti Rabuni kita. Kalau kita melakukan dengan baik, istana, upah dan pahala kita di dunia dan di sorga luar biasa. Marilah kita mempersembahkan hidup yang tersisa untuk berguna. Mungkin Anda berkata, saya sedang mengucapkan kata-kata klise yang sudah ratusan juta kali disebutkan di seluruh dunia. Iya, kali ini saya mengucapkan satu kata-kata yang sangat bermakna. Kata-kata yang akan dikuasai oleh Roh Allah. Kata-kata yang akan membuat orang banyak bertobat dan datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Itu kata-kata ini. Bergunalah, layanilah, kasihilah. Tuhan berkati kita. Dia akan duduk Allah kita akan selamat. Bapa yang baik di dalam surga, biarlah Roh Kudus berbicara lebih jauh dan lebih lanjut dalam hidup kami. Pada kami sangat membutuhkan Engkau. Tidak mungkin seorang manusia berdosa semacam kami bisa mengembang dan menuntaskan amanat agung dari Tuhan. Sangat mustahil. Itu sebab kami memohon ketika kami menundukkan kepala kami, mengarahkan hati kami ke surga, supaya memberi pada kami masing-masing karunia yang bertambah-tambah, hikmat akal budi, pengetahuan, pengertian, dan workmanship, supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lebih intens, dengan lebih berkualitas, dan hidup kami bukanlah seorang abdi Allah pengangguran, penjalan-jalan. Tapi hidup kami harus berkarya untuk masyarakat bangsa kami. Dan bila mohon kehendaki untuk sampai keluar dari bangsa kami pada bangsa-bangsa yang lain. Hamba persembahkan Tuhan seluruh prosesi yang akan meneguhkan para kekasih wisudawan dan wisudawati untuk mereka sah menerima dan memanggul gelar mereka yang baru. Supaya ini membuat mereka lebih merunduk, membuat mereka lebih total di dalam penyerahan diri mereka, membuat mereka lebih mengangkat kedua tangan mereka setinggi-tingginya untuk menurunkan kuasa hadirat ilahi bagi bangsa dan negara kami dan bagi siapapun yang mereka temui dalam perjalanan hidup mereka. Hamba percaya kuasa Bapa menyertai kami semua. Pada kesempatan ini, berdoa untuk Bapak Rektor STTIKA, Pastor Dr. Jimmy Luminta, supaya Tuhan memberikan pada beliau hikmat yang semakin bertambah, kepercayaan semakin bertambah, kasih karunia semakin bertambah, untuk boleh dibagikan pada semakin banyak orang. Dan Engkau akan memberkatinya seluruh isi rumah tangga dan keluarga besar beliau. Hamba juga berdoa untuk Bapak Direktur dari PSP IKA, Bapak Pastor Dr. J.P. Polibi, yang beliau juga kau berikan kemampuan-kemampuan jiwa hidup, pertambahan-pertambahan karuniamu, supaya boleh mendidik lebih banyak orang di dalam kesempatan mereka sedikit belajar. Mereka semuanya boleh mendapatkan anugerah melalui kepemimpinan dan leadership dari Direktur PSP. Hamba berdoa untuk seluruh sivitas akademika dan STTIKA dan PSP. Kiranya Tuhan memberikan, membubuhkan, menaruh di atas kepala masing-masing kami anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan, hikmat akal budi, pengetahuan dan pengertian, dan juga workmanship, supaya kami boleh melakukan kehendak Tuhan lebih baik sejak hari ini. Hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua amin. Amin. Tuhan memberkati semua sekali. Sebelumnya saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerahnya pasca sarjana profesi dapat menyelenggarakan wisuda tahun akademik 2022-2023. Yang terhormat Badan Pengurus STT IKAT, Rektor STT IKAT, Direktur PSP STT IKAT, dan para staf dan dosen STT IKAT yang kami muliakan. Para undangan dan para keluarga wisudawan, secara khusus wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, dan seluruh sivitas akademika STT IKAT yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wisuda merupakan suatu momentum untuk mengevaluasi tentang karya Tuhan yang terus nyata dalam pelayanan STT IKAT. Sehingga pada kesempatan ini pasca sarjana profesi STT IKAT dapat menamatkan program S2 dengan gelar MA dan program S3 dengan gelar Doktor Ministry dan program Doktor of Fisiologi dengan gelar PhD. Tema wisuda tahun ini adalah kunci kerajaan surga. Ini diambil dari Matius pasal 16-19 seperti yang tadi kita sudah dengar dari khotbah Bapak Pendeta Roy Kartiko. Hal ini memberikan kesan kepada kita bahwa kita telah diberikan kunci kerajaan surga. Jadi apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya jangan biarkan harta kita, jabatan kita menghalangi kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak orang di luar sana membutuhkan pribadi-pribadi seperti kita yang siap melayani dengan segala keadaan apa adanya, bukan apa-apanya kita. Kunci ada pada kita. Sebagai institusi yang sudah terakreditasi di BAN, PT, dan anggota Perhimpunan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia dalam prestasinya menyelenggarakan pendidikan selama 37 tahun, kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan karena STT IKAT telah berhasil mempersembahkan hamba-hamba Tuhan yang berilmu, terampil, tinggi pengabdian, dan dewasa rohani, kembali memberikan kontribusi berharganya dan bernilai bagi bangsa, gereja, teristimewa bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dalam kesempatan yang khusus dan teristimewa ini, atas nama seluruh panitia dan institusi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah memberikan dukungan doa, waktu, dan dana demi terselenggaranya dan suksesnya wisuda tahun ini dengan baik. Jika dalam wisuda ini terdapat kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya kami ucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati. Kiranya Roh Kudus terus berkarya dalam hidup, pelayanan, dan panggilan saudara sebagai konselor-konselor yang memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Dalam rangka wisuda program pasca sarjana profesi Sekolah Tinggi Teologi IKAT, program magister dan program doktor, izinkan saya menyapa yang terhormat Dr. Timothy Roy Kartiko MA PhD,
yang boleh membekali kita dan melengkapi kita dengan orasi ilmiahnya. Yang terhormat Dr. Leo Mulyadi, MA, MBA, sebagai Ketua Panitia sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Yang terhormat Dr. Jemie Polii, MA, SEMA, MTH, sebagai Direktur Pasca Sarjana Profesi yang sekaligus dengan administrator Pasca Sarjana, yang terhormat Dr. Amikus Mual, SPD, MA, MPD, PSD. Barangkali kalau tidak keberatan, mari kita kasih aplaus kepada beliau ya. Sangat luar biasa itu, sampai kurang sehat karena memikirkan banyak hal untuk pasca sarjana profesi. Jadi saya menyapa itu karena saya tinggal tanda tangan kira-kira begitu. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi TBK IKAP, yang terhormat pimpinan dan anggota Yayasan IKAP, dan yang terhormat tadi yang beliau datang tapi sudah karena ada tugas barangkali, pimpinan Persekutuan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia yang saya kasihi, kaum wisudawan wisudawati, dan yang berbahagia adalah keluarga wisudawan wisudawati, dan juga bagi kita semua yang ada pada saat ini. Yang pertama, izinkan saya mau menyampaikan dalam setulus hati saya, menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas care, perhatian, doa, dan juga pemberian sumbangan yang begitu besar. Saya dikejutkan dengan beberapa hari ini bahwa ada seorang yang tidak mau menyebut namanya. Saya kalau ditanya pun dia tidak mau sebut. Orang yang berhati mulia, yang sangat luar biasa. Walaupun tidak sebut namanya, izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih. Videotron yang ada di depan kita baru terpasang dengan luas 4 meter kali 1,6 meter. Jadi ini sudah ini penggunaan perdana. Jadi kepada Bapak saya menyampaikan banyak terima kasih. Doa dan harapan kami selalu sehat, kuat, dan terus diberkati. Beliau tidak menyampaikan berapa harganya, tapi orang kata bilang open Google bisa juga yang pintar itu ada memberitahukan berapa harganya. Jadi dihitung-hitung di antara 150 sampai 180 juta harga. Terima kasih banyak. Sampai sekarang pun beliau tidak mau sampaikan dan tidak mengizinkan saya untuk menyebut namanya. Tapi itu adalah kunci yang juga sudah tercatat di sorga. Amin. Dan saya coba tanya juga kepada petugas ini, namanya Yosua. Sampai saya ancam Yosua, dia jangan berani berdusta di depan mereka. Saya tidak berdusta, tapi saya tidak ngomong. Itu aja. Coba sekali lagi.
Dan sekali lagi, Yosua, siapa nama orang yang memberi supaya saya doakan? Mau diplomasi juga? Tidak juga. Yosua tetap kekeh, itu memang. Saya juga belajar dengan dia. Bagaimana loyalitas yang betul-betul dia katakan. Yang ketiga saya Yosua, yang ketiga. Hati-hati dengan kau masuk surga. Siapa nama yang memberi dan berapa harganya? Yang Pak, saya ini rupanya mesti pasar begini apa semua. Saya minta penjelasan. Tidak mau. Dan saya bangga hari ini juga dihadiri oleh kakak ipar saya, Eris Kumasarani, dan ternyata dia juga adalah mahasiswa STIK. Saya pikir apakah dia bertobat atau bersalah. Sekali boleh berdiri kakak ipar saya dengan istrinya. Tapi minimal dia ganteng, tapi dia ganteng saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selanjutnya barangkali dari segi mekanisme yang paling tepat untuk memberikan kata sambutan adalah Direktur Pascasarjana Profesi Dr. Dewi Yoke Polisi FE MA atau biasa panjang yang begitu. Kami mohon izin dipersilakan Pak melanjutkan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Dewan Senat Perguruan Tinggi STIK yang saya hormati, seluruh implikasi proses pembelajaran Pascasarjana Profesi STIK telah dilaksanakan sesuai regulasi, sehingga hari ini tanggal 30 Juni tahun 2023 sudah program S2 gelar MA dan sudah program S3 gelar Doctor of Ministry, juga program S3 gelar PhD. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ketua STIK Dr. Jenny Andar Lumintang MBA PhD, Dewan Senat serta dosen yang telah berikan kasih dan pengabdiannya sepanjang proses pembelajaran berlangsung tahun akademik 2022-2023. Pada seluruh wisudawan, wisudawati, kami ucapkan selamat dan tunaikan tugas pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan di bidang profesi Anda masing-masing. Saya memuji Tuhan oleh karena acara wisuda dapat berlangsung dengan baik. Kami terima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Leo Mulyadi, SE, MBA, MPhil dan tim
sudah berlelah mempersiapkan dan melaksanakan wisuda PSP STTIK angkatan ke-25 tahun 2023. Dalam rangkaian keseluruhan acara yang di dalamnya ada ibadah, inti perwujudan kasih kita kepada Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kami berdoa dan berdoa dan berdoa, siapa figur yang tepat yang Tuhan berikan kepada kami untuk sampaikan firman Tuhan. Dan dalam pergumulan doa lahirlah hamba Tuhan yang setiawan, yang juga suka melepaskan berkat dan tidak mau memberitahu bahwa berkat yang diberikan dari saya. Saya berpikir barangkali yang memberikan apa yang dijelaskan oleh Pak Rektor tadi adalah figur di sebelah kiri saya, tanda kutip barangkali Doktor Timothy Kartiko, tapi tanda kutip kan, nanti tidak bisa disebutkan siapa orangnya, tapi dalam kaitan dengan suka memberi, beliau adalah salah satu. Saya berharap apa yang disampaikan oleh Ketua STT tadi tidak diketahui namanya sampai selama-lamanya. Dan hari ini pada wisuda angkatan ke-25, sarjana profesi luar biasa dianugerahkan lagi wisudawan program doktoral, seorang yang pengabdiannya luar biasa mempersatukan umat beragama, seorang muslim yang kita banggakan, Dr. Fakhrudin Abdullah Hamsi, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Tangsel Provinsi Banten. Boleh berdiri. Terima kasih. Dan angkatan ke-20, angkatan ke-20, 23 dan 24 juga mau disudahkan program doktoral dari tidak seimbang dengannya, karena secara regulasi peserta didik pasca sarjana profesi tidak dibatasi oleh latar belakang agama. Itu regulasi dari bagaimana kita menyelenggarakan pasca sarjana profesi sesuai dengan undang-undang pendidikan, ya, peraturan pemerintah undang-undang pendidikan sejak tahun 2008. Sehingga kita berdoa supaya pada tahun akademik yang akan datang Tuhan anugerahkan lagi hamba-hambanya yang bukan saja berkualitas di berbagai profesi mereka, tetapi juga punya hati yang sama dengan Dr. Fakhrudin Zuhdi. Ya. Kalau Ibu Bapak ada masalah di wilayah Tangsel, khususnya umumnya di Banten, terkait dengan masalah ibadah, tidak mungkin beliau tidak turun tangan. Asal benar, beliau bela mati-matinya. Itu yang saya tahu. Dan beliau sangat taat apa yang saya arahkan. Bahkan ikut doa prayer warriors. Sampai saya bilang sampai di sini aja Pak, cukup 4 atau 5 kali ya. Ya,
Ini hanya khusus untuk 25 orang tim berdoa. Oh baik. Itulah hati mewakili seluruh alumni dan mahasiswa yang sedang berlangsung pada tahun akademik 2023, sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya saya sampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, juga pada keluarga mereka masing-masing. Pasca sarjana profesi ke depan sesuai arahan Pak Rektor sudah bisa membuka kelas atau membuka langsung. Ya, selama ini online, tetapi saya berdoa supaya tidak ada tetap muka langsung. Online itu lebih bagus, efisiensi biaya, waktu, dan lebih mengenal satu dengan yang lain. Boleh tepuk tangan. Karena semua elemen yang ada di estetika, khususnya pasca sarjana profesi, saya bersama tim, baik itu mahasiswa, alumni, dosen, dan staf, untuk terus berjuang mewujud menyatakan kampus estetika yang sempurna. Ini belum sempurna, masih membutuhkan minimal 500 juta. Entah siapa yang akan tergugah dalam tuntunan waktu, saya tidak tahu. Tapi inilah bukti nyata kepedulian semua mahasiswa, alumni, dosen, dan staf PSP Estetika. Sehingga Bapak Menteri Yasona Lawli tidak akan mungkin berkali-kali memberikan materi dalam sekian kali seminar di kampus ini kalau kampus ini tidak sebagus ini. Boleh tepuk tangan. Tetapi saya berdoa supaya ada di antara kita hari ini yang hadir dalam nama Yesus, lepaskan berkat agar AC kita yang nampaknya sudah harus diganti pada 12 kalau tidak salah dapat diwujud nyatakan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja sehingga orang yang suka lepaskan berkat buka tanganmu tidak akan pernah tidak menerima berkat. Tapi kalau tutup berkat tidak akan mendapat berkat. Itu doa kami. Karena Pak Leo berkata kepada saya, Pak Jimmy, ini kok panas ya? Barangkali yang berkata demikian, barangkali saja. Saya berani katakan demikian. Kenapa? Karena saya tahu siapa beliau. Saya tidak nyinggung supaya beliau berikan AC memperlengkapi semua ini. Tetapi Roh Kudus akan berkarya, bukan saja melalui beliau, tapi melalui siapa saja yang Tuhan gerakkan. Sehingga wisuda pada bulan Februari tahun 2024 tidak sepanas ini lagi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Saya buka sidang terbuka. Senat Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teologi IKA, program pasca sarjana profesi, dan yang akan menutup sidang nanti oleh Direktur Pasca Sarjana Profesi Dr. Jimmy Yepoli. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teologi IKA pada hari ini Jumat 30 Juni tahun 2023 dinyatakan dibuka. Surat keputusan
Sekolah Tinggi Teologi IKAT nomor 235-A-STT IKAT-6-2023 tentang penetapan pelulusan penamatan mahasiswa STT IKAT yang memenuhi persyaratan menyandang gelar Master of Arts dalam kurung MA Prodi Konseling dan Doktor Ministry dalam kurung D.Min Prodi Konseling dan Doktor of Philosophy dalam kurung PhD Prodi Konseling. Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi IKAT menimbang satu, bahwa untuk pencapaian mutu akademik maka perlu adanya penetapan pelulusan penamatan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan selanjutnya mengingat satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dua, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Nomor 3, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 yang diubah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 7. SK Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang pembidangan ilmu serta gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi teologi. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 9. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. SK Ditjen Bimas Kristen Kemenak RI Nomor DJ 3-Kep-HK 005-531-2013 izin penyelenggaraan program Master of Art. 11. SK Ditjen Bimas Kristen Kemenang RI Nomor DJ 3-Kep-HK 005-530-2013 izin penyelenggaraan program Doktor Ministry. 12. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 665-SK-Ban PT /PTA/7/2015 tentang akreditasi institusi. 13. Standar penjaminan mutu internal STT IKAT. Dan yang terakhir 14. Statuta dan standar operasional prosedural STT IKAT. Memperhatikan 1. Ujian tesis disertasi tanggal 29 Juni 2013. 2. Rapat Senat Perguruan Tinggi tanggal 29 Juni 2023 menetapkan, meluluskan, menamatkan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi IKAT yang telah memenuhi segala tuntutan dan persyaratan untuk memperoleh gelar pendidikan tinggi dalam kurung akademik. Pertama, meluluskan, menamatkan mahasiswa program pasca sarjana yang tercantum di bawah ini dengan gelar Master of Arts dalam kurung MA Prodi Konseling. Nomor 1, nama Hilda Agustina Halim, NIM PSP 002514, IPK 3,43, sangat memuaskan.
Selanjutnya, Lydia Novin Mandagi, NIM PSP 002515, IPK 3,50, sangat memuaskan. Selanjutnya, Daniel Nicholas Tode, NIM PSP 02517, IPK 3,43, sangat memuaskan. Selanjutnya, Sonia Nasution, PSP 002-518, IPK 3,44, sangat memuaskan. Selanjutnya, Simon Kennedy Nasution, PSP 002-519, IPK 3,45, sangat memuaskan. Selanjutnya, Sylvie Setiawan G, PSP 002-520, IPK 3,43, sangat memuaskan. Selanjutnya, Sugiyat, PSP 002-521, IPK 3,45, sangat memuaskan. Selanjutnya, Ronald Jatimbang Sipayung, PSP 002-522 dengan IPK 3,44, yudisium sangat memuaskan. Sekarang bagian yang kedua, meluluskan, menamatkan mahasiswa program pasca sarjana yang tercantum di bawah ini dengan gelar Doktor Ministri atau dalam kurung DMin, Prodi Konseling. Nomor 1, Jimmy Yeremias Samuel Pangau, PSP 003-0525, IPK 3,47, sangat memuaskan. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Fakhruddin Suhri, PSP 003-0526, IPK 3,46 dengan yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya, J. Songtang Simatupang, PSP 003-0527, IPK 3,45, sangat memuaskan. Iya.
Selanjutnya Jerry Henry Garang, PSP 003 0528 IPK 3,43, sangat memuaskan. Thank you ya. Mila Kusuma Dewayani, PSP 003 0529 IPK 3,45, sangat memuaskan. Selanjutnya Samuel Agus Yudiono, PSP 003 0530 dengan IPK 3,43, sangat memuaskan. Selanjutnya Sionari, PSP 003 0531 IPK 3,44, yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya Yosafat Kurniawan, PSP 003 0532 dengan IPK 3,44, yudisium sangat memuaskan. Selanjutnya di program Lewin, Jeffrey Manuel S.E. Rawis, PSP 003 0533 IPK 3,45, yudisium sangat memuaskan. Ya, bagian ketiga, meluruskan, menamatkan mahasiswa program Pascasarjana yang tercantum di bawah ini dengan gelar Doktor Filosofi atau dalam kurung PhD, Prodi Konseling, Bapak Kartomo dengan NIM PhD 003 0030 IPK 3,6, yudisium sangat memuaskan. Keempat, segala hak dan wewenang yang terkandung dalam ijazah tersebut dapat digunakan untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia serta membangun tubuh Kristus berdasarkan pengakuan iman Kristen dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan serta perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2023 atas nama Dr. M.R. Lumintang MBA MTH sebagai Ketua STTIK. Tembusan kepada Badan Pengurus IKAT, Senat Pendidikan Tinggi IKAT, Badan Penjaminan Mutu Internat IKAT, dan juga sebagai arsip.
Demikianlah pembacaan surat keputusan dari kelulusan mahasiswa PSP IKAT. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi IKAT berjanji. 1. Akan mempersembahkan hidup untuk memuliakan Tuhan dan untuk perkembangan gereja. 2. Tetap setia dan tekun melayani serta senantiasa menjaga nama baik alma mater STT IKAT dimanapun kami berada. 3. Menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan firman Tuhan. 4. Mempersembahkan ilmu dan skill untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. 5. Akan tetap menjadi saksi Kristus serta menjalankan amanat agungnya. Jakarta, 30 Juni 2023. Wisudawan Wisudawati STT IKAT. Doa pengutusan oleh Dr. Insinyur Doni Oleh. Saudara, para wisudawan Wisudawati, senang saya ajak diri. Saya bacakan satu firman Tuhan buat kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya, amin. Nah, para wisudawan Wisudawati, ada satu pertanyaan buat saudara dan saudari, dan para hadirin boleh mendengar apa jawaban mereka. Ya, suami istri tentu yang boleh hadir juga saya mendengar. Ada satu firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sabdaku, ini aku utuslah. Saya mau mendengarkan pengakuan saudara. Saudara saya bertanya mewakili saudara dari surga. Ya, saudara hadirin, dengarkan apa yang mereka katakan. Saya rindu saudara berkata, ini aku utuslah. Ya, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sekutu, sekali lagi harus jelas, ya. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sekutu. Saya tanya 3 kali di terakhir. Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku. Nah, demikianlah janji mereka. Maka suami yang menampingi hari ini atau istri yang menampingi hari ini,
Kalau mereka pergi, jangan ditahan-tahan. Amin. Amin. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sama-sama katakan amin. Angkat pujian, melayani. Lebih terimalah berkat pengutusan ini. Mari membawa Tuhan ke depan, mari kita angkat tangan kita berikan pengutusan kepada hamba Tuhan. Dan seperti sudah hari ini, maka atas otoritas dari tempat yang maha tinggi, kami mengangkat tangan kepadamu, mengarahkan tangan kepadamu. Karena kami mengutus engkau untuk pergi engkau untuk memberitakan firman Tuhan, pergi untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pergi untuk membagi apa yang selama ini engkau terima. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang dalam keadaan yang tidak baik, berikan harapan baru kepada tiap-tiap orang yang kehilangan pengharapan. Kuatkan yang lemah, dan pulihkan setiap orang yang membutuhkan pemulihan dari saudara. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat ini dan kami siap untuk pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sidang terbuka Senat Perguruan Tinggi STT IKAT tanggal 3 Juni tahun 2023 dinyatakan ditutup. Jangan. Ketua STT IKAT, Rektor, Pembantu Rektor 1, Pembantu Rektor 2, Pembantu Rektor 3, Direktur PSP, dan seluruh Dewan Senat Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teologi IKAT meninggalkan ruangan.
Denak Perguruan Tinggi, Dewan Guru Besar, dosen meninggalkan ruangan.